Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Distia Elsya Erdina dan kalian bisa manggil saya Distia. Saya berasal dari kelas 11A dari Rombel Bahasa Indonesia tingkat lanjut. Jadi, dengan berdirinya saya di sini, saya ingin menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik untuk kalian dengar. Saya mengambil kisah itu dari buku favorit saya, The Odyssey of Homer. Memang kisah apa sih yang ingin saya ceritakan kepada kalian dari buku ini? Kalian bisa menyaksikan video ini sampai habis ya, dan selamat menonton. Jadi, saya menyebutnya penantian yang tak pasti. Di kerajaan yang jauh di antara Laut Lonia, berdirilah kerajaan yang bernama Ithaka. Kerajaan itu dipimpin oleh ratu yang bernama Penelope, yang dimana Penelope ini telah menanti kepulangan suaminya yang bernama Odysseus. Selama 20 tahun lamanya, 10 tahun suaminya berperang di Troya, dan 10 tahun lagi terombang-ambing di lautan, yang dimana hal ini membuat Penelope setiap malam tertidur di kamar pengantin mereka di atas sebuah ranjang yang sangat unik. Ranjang itu dipahat langsung oleh Odysseus sendiri dari batang pohon zaitun raksasa yang masih berakar kuat ke bumi, yang dimana pohon itu adalah pohon tempat pertama kali mereka bertemu. Ranjang itu adalah simbol kesetiaan mereka yang tak tergoyahkan dan tak bisa dipindahkan siapapun, dan itu menjadi rahasia mereka satu-satunya. Namun, di tengah ketidakpastian, istana mereka dikuasai oleh 108 pelamar rakus yang memaksa Penelope untuk menikah lagi. Tapi di sisi yang lain, berdirilah putra mereka yang bernama Telemachus, yang dimana Telemachus baru saja kembali dari pencarian kabar ayahnya bersama seorang penulis tua yang sangat kumal, yang dimana ia menemuinya di peternakan babi milik ayahnya ketika ia disuruh oleh Dewi Athena untuk menetap di sana karena mengetahui bahwa para pelamar itu mengetahui bahwa Telemachus telah pulang, sehingga para pelamar merencanakan untuk membunuh si Telemachus karena dianggap Telemachus berusaha untuk menghalangi perjalanan mereka. Namun, saat pengemis itu masuk ke aula istana, Antinos, pemimpin para pelamar yang bejat, menghinanya. Ia berkata, "Berhenti, bangkai tua! Siapa yang mengizinkan tikus kotor ini masuk ke istana ini?" Namun, pengemis tua itu hanya berkata, "Tuan, kemurahan hati tidak akan menguras hartamu. Aku hanya menginginkan sedikit darimu." Seketika Antinos marah. Ia menghantamkan kursi ke bahu si pengemis itu. Namun apa? Pria tua itu tetap berdiri tegak. Telemachus mengepalkan tangannya. Ia berkata, "Cukup Antinos, kau menghina tamu di rumahku. Ingatlah, dewa seringkali menyamar sebagai pengemis untuk apa? Untuk menguji kesombongan manusia." Dan ketika malam harinya, Penelope yang iba memanggil pengemis itu ke ruang pribadinya. Ia merasa iba karena melihat si pengemis itu tadi dihina oleh Antinos. Penelope pun berkata, "Kakimu penuh dengan luka. Sudah berapa lama kamu membara sendiri, orang tua?" Pengemis tua itu hanya terkekeh. Namun, dia tersenyum dan berkata, "Cukuplah, banyak sekali penderitaan, ratuku. Tetapi tidak ada penderitaan yang lebih dalam seperti yang ada di dalam matamu." Seketika Penelope tersentak. Namun, ia melanjutkan perkataannya dan berkata, "Namun, pernahkah kau mendengar nama Odysseus? Ataukah ia sudah tiada?" Pengemis tua itu seketika terdiam. Namun, ia pun berkata, "Aku mengenalnya. Dia pria yang sangat tabah, dan aku berjanji kepadamu, suamimu akan kembali ke Ithaka
sebelum esok hari. Penelope pun tersenyum, senyum sedih. Dan dia pun berkata, harapan itu sangat menyakitkan. Tetapi aku juga udah memutuskan untuk mengadakan sebuah kontes yang dimana jika salah satu pelamar itu berhasil memenangkannya, maka mereka lah yang akan kujadikan sebagai suami. Dan aku ingin kamu menemaniku selama kontes itu sedang berlangsung. Dan keesokan harinya, Penelope mengadakan kontes itu menggunakan busur tua milik Odysseus. Penelope mengangkat busur itu dengan kedua tangannya. Dia berkata, "Cukup! Barang siapa yang mampu merentangkan busur ini dan menebus 12 lubang kapal di sana, maka dialah yang akan kupilih menjadi suamiku." Tak satu pun pelamar yang bisa melakukannya. Karena apa? Karena hanya Odysseus lah yang dapat melakukannya. Namun tiba-tiba si pengemis tua itu meminta izin untuk mencobanya. Di bawah tawaran remehan para pelamar, ia menarik busur itu dengan mudah. Dan wush, anak panah meleset sempurna melewati 12 lubang kapal. Seketika apa? Seketika penyamaran itu runtuh atas bantuan dari Athena. Berdirilah Odysseus dengan gagah tanpa diketahui siapapun bahwa pengemis tua itu adalah Odysseus itu sendiri yang dimana dia disamarkan oleh Dewi Athena. Di gubuk peternak babi sebelumnya, Odysseus telah mengungkapkan jati dirinya kepada Telemachus dan merencanakan pembalasan dendam bagi para pelamar. Seketika itu Odysseus berkata, "Anjing-anjing bejat! Kalian berpikir aku telah mati? Kalianlah yang akan mati sekarang juga!" Bersama Telemachus, Odysseus menghabisi seluruh para pelamar layang rakus itu. Setelah aula menjadi sunyi, Penelope terdiam, kaku, masih ragu. Namun ia mempunyai ide. Ia harus memasang satu jebakan terakhir untuk memastikan bahwa itu adalah suaminya. Ia berkata kepada salah satu pelayannya, "Pelayanku, tolong pindahkan Raja Zaitun itu dari luar kamarku agar pria ini bisa beristirahat di luar." Odysseus tersentak mendengar perintah itu. Dia hanya terdiam, akan marah dan juga kerinduan. Odysseus berkata, "Istriku! Siapa yang berani memindahkan ranjangku? Kau tahu benar rahasia kita. Aku sendiri yang memahatnya dari pohon zaitun. Pohon zaitun tempat pertama kali kita bertemu. Aku memahatnya dengan darah dan juga keringatku. Siapa yang berani memindahkannya? Tidak ada manusia yang bisa memindahkannya tanpa menghancurkan pohon itu dan menghancurkan fondasi rumah ini." Mendengar rahasia yang hanya diketahui mereka berdua, ketahanan Penelope runtuh. Ia berlari, memeluk suaminya sambil menangis. Penelope berkata di isak tangisnya, "Jangan marah padaku, Odysseus. Aku hanya harus memastikan kau bukanlah dewa yang menyamar. Hanya kau dan aku yang tahu tentang apa pohon zaitun itu. Kau benar-benar pulang." Di bawah langit itulah penantian 20 tahun itu berakhir. Badai telah usai dan cinta mereka tetap kokoh sekuat akar zaitun yang hujan. Jadi amat apa sih yang bisa kita ambil dari kisah ini? Kisah ini mengajarkan kita untuk jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya, karena kehormatan sejati seringkali tersembunyi di balik kesederhanaan, seperti Odysseus yang sedang menyamar sebagai pengemis. Selain itu, jangan pernah meremehkan kekuatan kesetiaan seperti akar pohon zaitun yang menahan ranjang mereka. Kesetiaan yang tulus akan tetap kokoh, berdiri meski diterjang badai ujian selama puluhan tahun. Saya Distia Elsia Irndina, izin pamit mengundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.